عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل والذي نفسي بيده لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. Amma ba'du, al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, mami-mami, bapak-bapak, seluruh pengantar jenazah yang selalu dan senantiasa mengharap ridho, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan tiang atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan-bantuan, baik itu yang bersifat tenaga, bersifat harta, benda, dan seterusnya, yang dengannya kemudian alhamdulillah kami atas nama keluarga bisa dengan mudah melaksanakan kewajiban ibu kami, saudara kami, adik kami, Ibu Rafi'ah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkannya di makbarah ini. Maka tentu kami dari keluarga tidak bisa membalas budi jasa baik itu semua, melainkan iringan doa jazakumullahu khairan katsira. Selanjutnya atas nama keluarga pula memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita semua tersinggung sebagai tamu undangan, apakah itu di rumah duka, di masjid, atau mungkin saja di makbarah ini. Tentu perlakuan atau sikap-sikap kami tadi tidak ada sedikit pun untuk menyinggung siapapun, melainkan karena itu adalah bentuk daripada kesedihan kami yang cukup mendalam. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini yang atas nama keluarga untuk mohon dimaafkan. Selanjutnya untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk suami, anak, kakak, dan seterusnya, terutama yang tahu adalah Ustaz Muhammad Khairul Islam. Almarhumah sekarang sudah tidak membutuhkan dalam bentuk harta dan benda, namun dia tetap membutuhkan kebaktian seorang anak kepada ibunya. Kebaktian kita di dunia sudah selesai, namun ada yang kemudian tidak akan pernah bisa selesai, yaitu yang berkaitan dengan amal soleh yang kemudian kita doakan sampai kemudian dia berada di tempat yang berbeda. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ud'u li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al. Berdoalah untuk saudara-saudara kalian yang dikuburkan, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dia ditetapkan lisannya, karena sekarang dia sedang ditanya. Kaum muslimin al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, segenap pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan kematian, dan kemudian baru kehidupan yang menandakan bahwa mati itu adalah jauh lebih pasti dibandingkan dengan kehidupan. Setiap orang yang hidup pasti akan merasakan mati, dan belum tentu orang yang kemudian diharapkan hidup untuk kemudian bisa hidup. Ini menunjukkan bahwa betapa hak apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang kemudian ingin mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kematian itu adalah jauh lebih pasti dibandingkan dengan kehidupan. Karena pastinya kematian tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kematian dan kehidupan ini adalah sebagai uji coba untuk kita semua.
agar kemudian kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sarana untuk menjadi orang-orang terbaik di hadapannya. Ada orang yang melalui dengan belajar agama. Dengan belajar agama ini kemudian dia menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan isi-isi kandungan yang di dalam Al-Quran tersebut, dan orang yang kemudian mengajarkannya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada siapapun, maka Allah tanamkan kepadanya kebaikan, yaitu berupa pemahaman untuk ingin mau memahami perkara yang berkaitan dengan urusan agamanya. Ada orang yang melalui cara bagaimana dia menjaga sholatnya. Makanya Rasul mengatakan, khiyarukum manakibadis sholat. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menjaga manakib sholatnya, agar kemudian tujuan daripada sholat itu tercapai. Ada orang yang dengan diberikan usia yang sangat panjang, yang kemudian diberikan umur yang panjang itu, kemudian dia melakukan kebaikan dengan umur panjang tersebut. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik kalian khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diberikan umur panjang dan kemudian baik amalannya. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menandakan betapa besar rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua berbagai macam sarana, berbagai macam wasilah untuk sampai kepada satu tujuan, agar kemudian kita menjadi makhluk terbaik. Maka tiang yakin almarhumah adalah berusaha untuk menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang almarhumah tidak menjadi sosok yang alimah, tidak menjadi sosok guru, tidak menjadi sosok pembimbing. Namun kita yakin semua yang hadir di tempat ini dengan bukti nyata yang ada, maka beliau adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang yang kemudian berusaha untuk berbakti kepada suaminya sehingga melahirkan generasi terbaik umat ini. Maka ini adalah bagian dari apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam pilihan kun aliman au muta'alliman au muhibban. Jadilah orang yang alim. Kalau tidak bisa jadi orang yang alim, paling tidak jadi orang yang belajar. Kalau tidak bisa jadi orang belajar, paling tidak jadi orang yang mencintai ilmu tersebut. Maka jangan jadi yang kelima, patuhlah, maka kamu akan binasa. Nah, ini adalah modal yang kemudian sangat penting untuk mempertanggungjawabkan yang berkaitan dengan umur yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga dia dengan mudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Namun bagaimanapun kebaikan seseorang, tetap saja dia adalah makhluk biasa yang tidak akan pernah luput daripada salah dan dosa. Maka dengan doa-doa yang dipanjatkan tadi oleh Tuan Guru kita, kemudian kita yang mengaminkannya, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa daripada almarhumah. Namun ada yang kemudian tidak kalah pentingnya yang berkaitan dengan kesalahan, dosa-dosa antar sesama manusia, antar kita sesama manusia yang Allah Subhanahu wa taala belum mengampuninya selama kita belum memaafkannya. Maka melalui kesempatan yang sangat baik ini, izinkan yang atas nama almarhumah Ibu Rafi'ah, atas nama adik daripada Ibu Rifaah, nyendeng maaf sebelit-belitnya atas kesalahan-kesalahan yang telah beliau lakukan, terutama kita tetangga masyarakat, khususnya si Arab yang Montong Sagar. Sila sampun nabi maafan nggih. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian yang berkaitan dengan hutang piutang, kamu nebau isi keikhlasan, sila ampuk keikhlasan. Aku sekiranya berat
ante didatangi si berkaitan kente keluarga si bertanggung jawab agar kemudian almarhumah mulus di dalam perjalanan menghadap Wajih Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, marilah kita iringi kepergian daripada almarhumah dengan harapan agar kemudian almarhumah bisa dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kuburnya taman-taman surga dan kemudian dijauhi dari fitnah-fitnah yang ada di dalam kubur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin as-salihah bisirrillahi lahal fatihah.